Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, kesempatan yang baik ini yang pertama tentunya saya mendoakan semoga kita sekalian senantiasa mendapatkan rahmat hidayah dari Allah, senantiasa sehat, istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, kesempatan yang baik ini saya ingin sedikit menyampaikan tentang relasi hubungan suami istri menurut Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 187, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka, para istri-istrimu, adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Menarik sekali, dalam ayat ini suami istri relasinya, hubungannya diibaratkan dengan pakaian. Kenapa dengan pakaian? Tidak misalkan diibaratkan dengan ikan dengan airnya atau kupu-kupu dengan bunga misalkan. Tidak. Kenapa? Profesor Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, beliau di sana menyampaikan bahwa paling tidak ada 3 fungsi pakaian yang mestinya ada dalam fungsi suami istri. Fungsi yang pertama dari pakaian adalah menutup aurat atau menutup aib. Fungsi ini mestinya ada dan muncul dalam hubungan suami istri. Suami menutup kekurangan istri, menutup aibnya istri, begitu juga sebaliknya. Istri juga menutup aib suaminya, menutup kekurangan suaminya. Karena kita menyadari bahwa setiap manusia pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Bila kita akan mencari kelebihan dari pasangan kita, pasti akan ketemu. Itu juga kalau kita mencari kekurangan dari pasangan kita, pasti juga akan ketemu. Maka kalau kita tidak bisa menutup kekurangan pasangan, maka pasti kita akan senang menceritakan pasangan kita, membuka aib pasangan kita, baik lewat ngerumpi ataupun di medsos. Ini bisa menjadi konflik dalam rumah tangga karena kekurangan aib adalah hal yang tidak semestinya diberitakan pada orang lain. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, fungsi pakaian adalah menyejukkan ketika panas dan menghangatkan ketika dingin. Fungsi ini juga mestinya muncul dalam kehidupan rumah tangga suami istri. Ketika suaminya sedang marah, sedang jengkel, maka istrinya hadir untuk mendinginkan suasana. Sebaliknya, misalkan ketika istrinya sedang bete, sedang dingin, maka suaminya datang untuk menghangatkan suasana. Jangan sebaliknya, ketika suaminya marah, istrinya datang juga ikut marah-marah. Maka yang terjadi adalah perang suami istri. Fungsi yang kedua luar biasa. Kalau ini dapat berjalan dengan baik, maka insya Allah rumah tangga akan ceria dan nyaman. Fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga dari pakaian adalah bahwa pakaian adalah laksana perhiasan. Dan fungsi ini mestinya juga muncul dalam kehidupan rumah tangga. Perhiasan manakala kita pakai, maka akan meningkatkan harkat dan martabat penampilan si pemakainya. Begitu juga dengan pasangan kita. Mestinya ketika orang itu menikah, maka pasangan kita akan mengangkat harkat dan martabatnya.
dengan kata-kata yang baik, dengan perilakunya yang baik, atau dengan hal-hal positif lainnya. Jadi jangan sampai ketika kita menikah, justru kita atau pasangan kita justru menurunkan harkat dan martabat dari pasangannya. Dan perhiasan itu adalah hal yang bernilai, berharga, serta senantiasa kita jaga. Begitu juga dengan pasangan kita. Kalau kita ibaratkan perhiasan, maka pasangan kita adalah hal yang bernilai, berharga, dan mesti kita jaga. Jika dia sakit, kita datang, kita kasih obat, kita ajak ke dokter, dan seterusnya. Pendeknya, suami istri itu saling melengkapi, hadir dalam kebutuhan pasangan-pasangan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, jika hal ini ada, fungsi-fungsi pakaian ini hadir dalam kehidupan rumah tangga kita, maka insya Allah rumah tangga kita akan bahagia, ceria, nyaman, sakinah, mawaddah warahmah. Dan disitulah apa yang digambarkan oleh Rasul dengan hadisnya, Baiti jannati, rumahku adalah surgaku, insya Allah akan nampak. Kita berdoa, semoga rumah tangga kita bisa seperti itu, atau paling tidak mengarah ke sana. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, banyak salah khilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.